Setibanya di apartemen mereka, Jiwon, yang saat itu sudah memegang kameranya, meminta Yeondu untuk membuka pintu apartemen. Tentu saja Yeondu dengan senang hati ingin membuka pintu itu. Saat tangan kecilnya memegang gagang pintu, ia bersiap membukanya. Seketika, pandangan takjub muncul di mata Yeondu. Ia terperanjat melihat apa yang ada di dalam apartemennya. Dinding-dinding rumah yang berwarna hijau muda indah, serta perabotan kamar lainnya sudah tersusun rapi pada tempatnya. Saat itulah Yeondu mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah kamarnya? Jiwon membenarkan dan menegaskan bahwa sejak mereka pertama kali pindah, kamar ini sudah menjadi kamar khusus untuk Yeondu. Saat itu juga Yeondu terdiam. Wajahnya memerah. Air matanya sudah tak bisa terbendung lagi, seakan bisa tumpah kapan saja. Melihat hal itu, Jiwon mulai khawatir dan menanyakan apa yang terjadi pada Yeondu. Yeondu, yang akhirnya bisa mengendalikan emosinya, segera menyeka air matanya dan berkata dengan suara gemetar, pelan namun jelas, bahwa ia sangat bahagia. Jiwon menanyakan kembali apakah Yeondu benar-benar bahagia. Yeondu membenarkannya. Lalu Jiwon tertawa dan mengatakan itu bagus. Jiwon berpikir bahwa ini sangat bagus, karena ini adalah pertama kalinya Yeondu mengucapkan hal seperti itu. Sebenarnya, Jiwon tetap memikirkan sesuatu, meskipun ia mencoba untuk melupakannya, tentang perasaan Yeondu selama ia bersama pamannya. Jiwon yakin Yeondu tidak bahagia saat itu. Lalu, tanpa sadar Jiwon mengatakan bahwa ia juga bahagia. Hal itu membuat Yeondu bingung. Apa maksud papanya? Jiwon pun menjelaskan bahwa dirinya juga bahagia jika Yeondu bahagia. Perkataan Jiwon itu membuat Yeondu tertawa bahagia. Yeondu merasa sangat senang dan bahagia. Saat itu juga, Jiwon memberitahu Yeondu bahwa begitulah seharusnya senyumannya ketika ia bahagia. Seketika Yeondu terdiam bingung menatap papanya, lalu kemudian ia tersenyum cerah dengan semua kebahagiaannya terpancar di seluruh wajahnya. Rasa manis memenuhi hati Yeondu. Waktu pun berlalu. Saat ini, Jiwon sedang menatap komputernya. Jiwon sudah bersiap-siap untuk mengunggah video Yeondu yang menampilkan kamar barunya. Selain itu, Jiwon juga sebelumnya telah membuat pengumuman mengenai acara 1 juta pelanggan, subscriber, sehingga ia hanya tinggal menunggu sisanya. Jiwon berpikir bahwa ia harus bersiap-siap. Lalu, ia pergi ke kamar Yeondu dan mengetuk pintunya. Saat itu, terlihat Yeondu sedang menggambar. Jiwon memberitahu Yeondu bahwa ia akan memasak dan meminta Yeondu untuk membantunya. Tentu saja Yeondu mau membantu papanya memasak. Hal ini tak lupa harus Jiwon rekam, sehingga ia langsung memasang kameranya. Jiwon ingin memasak bersama Yeondu karena hari ini adalah hari perayaan rumah baru mereka. Jiwon juga sudah mengundang banyak orang beberapa hari yang lalu, sehingga ia ingin membuat cukup banyak hidangan hari ini. Lalu Jiwon mulai berakting dan memanggil Yeondu dengan formal, yaitu, Nona Yeondu. Tentu saja Yeondu menjawab panggilan papanya itu dengan sebutan, Papa. Jiwon memberitahu Yeondu bahwa hari ini mereka akan menumis sosis beserta sayuran. Mendengar kata sosis, Yeondu terkejut. Saat Yeondu masih terkejut, Jiwon meminta tolong padanya untuk membawakan sosis dari dalam kulkas. Tak lama kemudian, dengan senyumannya, Yeondu membawa sebungkus besar sosis itu. Setelah Yeondu meletakkan sosis itu di atas meja, Jiwon langsung meminta Yeondu mengambilkan paprika merah dan kuning dari dalam kulkas. Tentu saja dengan senyum cerahnya, Yeondu menurut dan akan mengambilkannya. Sementara itu, Jiwon sudah sangat percaya diri, pede, untuk mulai memasak. Kepercayaan dirinya itu didasari karena ia sudah menonton tutorial cara memasak. Ia terus mempelajarinya, dan saat itu juga ia ingin langsung mempraktikkannya. Tiba-tiba, Jiwon menoleh ke arah Yeondu dan mulai menanyakan apakah Nona Yeondu khawatir padanya. Terlihat Yeondu tampak panik dan cemas. Lalu, dengan wajah cemasnya, Yeondu menyatakan bahwa ia khawatir. Mendengar itu, Jiwon pun meminta Yeondu untuk mengulangi perkataannya, yaitu, aku tidak akan khawatir. Tiba-tiba wajah Jiwon tampak serius dan meminta Yeondu mengulangi katanya, aku tidak khawatir. Melihat ekspresi papanya, Yeondu menjadi gugup. Dengan suara gemetar, ia pun mengatakan, aku tidak khawatir. Saat itu, Jiwon langsung tertawa melihat ekspresi Yeondu. Lalu, Jiwon mencoba meyakinkan Yeondu untuk tidak khawatir karena dirinya sudah pandai memotong sekarang dan ia akan berhati-hati. Akhirnya Yeondu pun percaya. Lalu, Jiwon memotong bawang bombay dan mulai menumis. Terlihat sosis yang penuh dengan saus coklat dan beberapa sayuran. Melihat hasil masakan papanya, Yeondu berseru kagum. Jiwon mengambil sumpit untuk menyuapkan masakan itu agar dicoba oleh Yeondu. Saat Yeondu mengunyah makanan itu, ia tampak menikmatinya hingga tak sadar memegang kedua pipinya. Selesai mencicipi, Yeondu akhirnya mengomentari masakan itu, mengatakan bahwa rasanya enak pol. Melihat ekspresi puas Yeondu, Jiwon bertanya apakah dirinya juga harus mencobanya. Saat Jiwon mulai mencicipinya, ia tidak menyangka rasanya enak. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Jiwon pun mulai merasa lega karena strategi penyelamatnya sudah tiba. Saat itu, kurir datang menanyakan apakah benar Jiwon yang memesan makanan siap saji. Tentu saja Jiwon membenarkannya.
Tak lama kemudian, terlihatlah susunan makanan siap saji di atas meja makan, tersusun rapi dan terlihat menggoda. Jiwon meminta Yeondu untuk membawakan makanan tersebut ke atas meja, dan tak lupa Jiwon mengingatkan Yeondu untuk berhati-hati. Saat Yeondu meletakkan makanan tersebut, perhatiannya teralihkan. Jiwon pun mulai membukakan pintu, karena itu adalah tamu pertama mereka di perayaan rumah baru. Tamu pertama mereka ternyata adalah Jihye, yang datang tampak sangat cantik. Yeondu pun tak lupa menyambut Jihye dengan senang hati. Seperti biasa, ketika dua wanita bertemu, mereka seakan terkoneksi. Jihye menanyakan kabar Yeondu, dan Yeondu menjawab baik-baik saja. Yeondu juga tak lupa menanyakan kabar kakak Jihye itu, dan tentu saja Jihye menjawab bahwa dirinya juga baik-baik saja. Jihye menghampiri Jiwon dan menanyakan apakah ia tamu pertama. Jiwon membenarkannya, sehingga Jihye meminta Jiwon untuk membantunya berkeliling melihat rumah mereka. Tiba-tiba Jihye melihat banyak makanan di meja dan menanyakan apa itu. Jiwon malah balik bertanya dengan bingung. Ada apa? Jihye tampak terkejut dan menanyakan pada Jiwon, apakah semua ini kamu yang memasak? Jiwon hanya mengedipkan satu mata dan tidak menjawabnya. Namun, ia balik menanyakan kepada Jihye, bagaimana menurutmu? Jihye hanya bisa membuat pose seperti mengerti. Jiwon sengaja menyimpan makanan siap saji yang ia pesan, karena ia ingin melihat reaksi semua orang ketika mereka melihat masakan buatannya, yang ia buat bersama Yeondu. Melihat masakannya, Jiwon mulai berpikir apakah ia bisa disebut sebagai murid salah satu koki, chef, terbaik. Lalu, mereka berjalan ke kamar Jiwon. Jiwon memuji dekorasi kamarnya yang tampak modern, rapi, dan bersih. Karena itu, Jihye juga ingin kamar yang seperti itu. Namun, Jiwon hanya tertawa sambil menjelaskan bahwa kamar seperti itu akan tampak suram jika menjadi kamar Jihye. Jihye pun kaget dan menanyakan apakah itu benar. Jiwon memberitahu Jihye bahwa ia, Jihye, memiliki kesan ceria dan gembira. Jihye terpaku, mengulangi perkataan Jiwon, ceria, gembira. Tanpa banyak berpikir lagi, Jiwon langsung mengajak Jihye ke kamar Yeondu. Jihye pun dengan senang hati ingin melihatnya. Namun, saat itu bel pintu berbunyi. Terlihat Seun dan ibunya. Mendengar itu, Jihye memberitahu Jiwon bahwa ada tamu. Jiwon membenarkan bahwa itu adalah Seun, teman Yeondu, dan ibunya bernama Se-yeon. Jiwon menjelaskan bahwa ia pernah menceritakan mereka pada Jihye, yaitu saat Jiwon pergi berlibur bersama mereka ke taman bermain. Jiwon membenarkannya. Saat itu, Jiwon menyambut mereka, dan Seun pun tak lupa menyapa Jiwon. Ibu Seun mengucapkan selamat kepada Jiwon karena telah pindah ke rumah baru mereka. Dengan senang hati, Jiwon tertawa dan mulai mengenalkan mereka berdua. Kedua wanita itu bertemu dan saling menatap dengan senyuman di wajah mereka. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.